Oke anak-anak, sudah ada di kelas semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah selesai. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu absen dulu ya. Ada yang izin? Siapa? Aziza Kenapa Aziza? sakit. Oke, sakit. Itu tuh ya bangkunya kosong itu ya. Ya. Ada yang apa? Ya. Kayaknya masuk semua ini ya. Oke, yang izin satu. Oke. Nah, oke baiklah. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, supaya kita lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Bisa nggak? Bisa ya. Oke, kenceng-kencengan. Siapa yang paling kenceng berarti tadi pagi mandi. Yang males-malesan yang nggak ada suara berarti nggak mandi. Tepuk semangat. Oke, bagus. Sip ya, sip. Sudah siap belajar? Oke, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada pertanyaan deh. Bentar ya. Nah, terbaca? Bentar ya. Kita posting. Bentar. Sebentar ya. Nah, oke. Coba pertanyaan yang pertama. Untuk mengawali pembelajaran, kita akan menjawab pertanyaan ini. Apakah kalian pernah punya masalah? Pernah. Terus, bisa nggak kalian menyelesaikan masalah tersebut? Bisa. Yakin bisa? Yakin. Dengan cara yang baik? Iya. Ya. Atau dengan cara yang salah-salah? Enggak. Oke. Kalau pagi tadi, coba kamu sebutkan satu masalah kamu yang kamu alami pagi tadi pas bangun tidur sampai pas mau berangkat sekolah. Pasti semua orang punya masalah kan ya? Oke, coba apa sih pas kamu bangun tidur habis ucek-ucek mata tadi pagi sampai kamu berangkat sekolah, sampai kamu ke sekolah, pasti setiap orang punya masalah. Kayak ibu juga punya masalah ya. Inilah yang itulah, coba kamu sebutkan. Yang punya masalah? Belum mandi. Gua belum mandi. Apa? Airnya macet, mati lampu. Ada lagi? Enggak. Apa? Lapar. Oh, lapar. Bangun tidur langsung meleh, langsung lapar. Naira? Belum menyusun buku. Belum menyusun buku. Berarti tadi malam nonton TV paling ya, langsung tidur, nggak nyusun buku. Oke, ada masih banyak lagi kalau mau disebutin ya, banyak masalahnya. Yang belum mandi, yang belum nyusun buku, yang lapar. Nah, oke, Naira belum nyusun buku. Kalau belum nyusun buku gimana, Nay? Jadi solusinya gimana? Solusinya gimana kalau belum nyusun buku?
Iya, harus menyusun buku. Sesuai apa kalau nyusun buku harus gimana? Lihat apa soal dimasukin aja bukunya. Lihat jadwal. Oke, punya jadwal di rumah? Ya. Punya lihat jadwal. Hari ini hari apa sih? Hari Kamis. Ya jadwal jam pertama coding pelajarannya, masukin buku coding. Jam kedua matematika, masukin buku matematika. Jam ketiga agama, masukin agama dan seterusnya. Nah, lihat jadwal dulu. Setelah lihat jadwal baru dimasukkan bukunya sesuai jadwal. Oke, kamu apa tadi Iqbal masalahmu? Lapar, bangun tidur lapar. Kalau lapar gimana solusinya? Apa langsung bim salah bim ada kedabrak, ada nasi goreng, ada soto, ada bakso? Nyiapin. Mau ngapain dulu kalau lapar? Harus ngapain? Masak. Kamu mau masak apa pagi tadi pagi? Mau nasi goreng. Nah, jadi apa nasi goreng tuh ujuk-ujuk langsung masak? Atau harus ada persiapan? Harus ada persiapan. Ngapain dulu Bal kalau mau masak nasi goreng? Kamu ngapain? Ibumu lah pasti ya. Pasti ibumu. Tapi kira-kira kamu bisa melihat ngapain dulu ibumu tuh? Yang lain kan juga pernah ya. Nyiapin apa? Bahan. Terus alat. Terus ya bumbu ya. Bumbu. Ibumu pasti tahu. Kamu lihat ibumu lagi ngeracik bawang, lagi ngupas bawang merah, bawang putih, apalagi bumbu, bahan, alat. Terus setelah itu nasi, sayuran barulah udah disiapin, barulah memulai masak. Nah, oke. Masih banyak masalah-masalah yang lain pasti ya. Oke, nah itu tadi Naira belum nyusun buku, harus melihat jadwal dulu. Setelah itu dimasukkan satu persatu sesuai dengan pelajaran. Mungkin belum masak, menyiapin semua ini itu disiapin. Setelah siap semua baru memulai memasak. Nah, secara tidak sadar apa yang sudah kamu lakukan itu, apa yang sudah kamu lakukan tadi, punya masalah akhirnya diselesaikan dengan cara kamu sudah melakukan satu cara berpikir yang disebut dengan apa ini? Berpikir komputasional. Bagus, berpikir komputasional. Nah, itu sudah kamu lakukan tadi pagi ternyata. Inilah yang akan kita pelajari. Kita akan mempelajari tentang, sekali lagi tentang apa? Berpikir komputasional. Oke, kita berpikir tentang komputasional. Nah, apa sih Bu berpikir komputasional itu? Komputasional, kira-kira komputasional mirip-mirip dengan kata apa? Iya, pintar, mirip-mirip dengan komputer. Nah, berarti kita berpikir secara komputer. Maksudnya itu apa sih Bu? Berpikir komputasional. Nah, sebelum untuk kita mempelajari apa itu berpikir komputasional, kita akan memahami dulu tujuan pembelajaran kita. Ya, jadi tujuan kita itu kita dapat memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kita diharapkan juga bisa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara runtun atau sistematis. Kita juga diharapkan dapat menuliskan instruksi logis atau terstruktur dengan menggunakan sekumpulan simbol-simbol. Nah, itu ya tujuan kita. Oke, lanjut ya, Nak ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia berpikir komputasional. Berpikir komputasional artinya memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan teknik seperti ilmu komputer. Oh, jadi kita itu disuruh berpikir menyelesaikan masalah dengan cara menerapkan atau menggunakan teknik. Teknik itu artinya dengan cara-cara ilmu komputer. Bukan berarti kita menyelesaikan masalah kita dengan komputer. Misalnya si Iqbal lapar, nggak mau nasi goreng, langsung buka komputer ketik lapar, butuh nasi goreng, komputernya ngeluarin nasi goreng. Enggak ya. Maksudnya cara
berpikir kita itu meniru cara berpikirnya Komputer. komputer itu canggih nggak? Canggih. Canggih. Tapi secanggih-canggihnya komputer sebenarnya lebih canggih lagi yang membuat. Balik lagi yang membuat itu ya kita, sebenarnya manusia ya. Ya. Tapi kita kan disuruh meniru kebaikan-kebaikan yang ada di komputer. Nah, jadi kita menyelesaikan masalah itu menggunakan teknik atau cara-cara yang ada pada komputer. Jadi kita berpikir komputasional seperti itu ya. Ibu ulangi sekali lagi supaya paham. Berpikir komputasional itu artinya memiliki kemampuan berpikir dalam menyelesaikan masalah, permasalahan sehari-hari. Permasalahannya diselesaikan dengan secara sistematis atau secara rutin dengan menerapkan atau menggunakan teknik ilmu komputer. Ingat. Caranya yang kita tiru ya, cara komputer dalam berpikir. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini dia. Ya. Ada 4 prinsip komputasional. Ada berapa anak-anak? Ada. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua? Yang ketiga? Abstraksi. Yang keempat? Algoritma. Oke, bagus. Nah, kita akan mempelajari mengupas satu persatu 4 prinsip ini. Siap? Oke. Yang pertama dekomposisi, artinya memecah masalah besar itu kompleks ya, masalahnya lengkap kompleks menjadi bagian-bagian masalah yang kecil. Jadi kalau punya masalah yang kompleks yang besar supaya selesai dengan baik, kita bagi-bagi masalah itu diperkecil. Nah, contoh aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah contoh aktivitas dekomposisi. Nah, masih kita membahas nasi goreng tadi ya, dekomposisi. Nah, si Iqbal tadi pagi lapar, mau makan, belum ada apa-apa. Akhirnya Iqbal berpikir untuk, Bu, buat nasi goreng ya Bu. Iya, yuk kita buat nasi goreng untuk sarapan sebelum sekolah, kata ibunya. Nah, jadi Iqbal dan ibunya akan memasak nasi goreng. Apa ujuk-ujuk masak seng-seng-seng? Enggak kan? Ada persiapan kan? Nah, yang pertama harus menyiapkan bahan, bumbu, peralatan, dan cara-cara. Nah, ini. Jadi memasak nasi goreng tadi itu di pertahap-tahap atau perbagiannya dibagi-bagi. Ada telur itu ya, sama nasi, bahannya sudah siap, bumbu-bumbunya itu ditampah sudah siap, alat-alatnya sudah siap, itu ada sodel, wajan, pengiris, kuali, sama aja kuali wajan. Ada kompor sudah siap, dan ini selanjutnya cara-caranya. Ini cara-caranya, ada minyak ditumis, dan yang terakhir sudah siap menyajikan di piring. Ya. Jadi itu contoh aktivitas kita dalam dekomposisi. Memecah permasalahan yang kompleks atau masalah yang besar diperkecil menjadi lebih sederhana. Oh, ini bahan, oh ini alat, oh ini cara membuatnya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang kedua apa? Pengenalan pola. Oke, pengenalan pola. Pengenalan pola berarti mencari kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali. Dengan kata lain, menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Nah, pola. Nah, oke, contohnya seperti ini, pengenalan pola. Ingat ya, pola itu menemukan pola, dengan kata lain menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Nah, contoh pola angka 1, 5, 9, 13. 1 bisa ke 5 diapain? Ditambah.
Berarti 13 ke berapa? Ke? Oke, pinter. Ke berapa? Tepuk tangan untuk Depra. Kali tambah 4 kan? 11 ditambah berapa lagi? Jadi berapa lagi titik-titik selanjutnya? Pinter. Tepuk tangan untuk Sipa. Sekarang pola huruf A ke C. Melewati berapa huruf? Huruf apa yang dilewati? D. Oke. C ke E. Melewati berapa huruf? Satu. Berarti setiap pola itu melewati satu huruf ya? Ya. Berarti kalau I selanjutnya apa? Melewati satu huruf. Harus yang dilewati huruf apa? H. Oke. Saya yang dilewati huruf C ya. Oke. Pola bentuk bintang lingkaran, bintang lingkaran, bintang lingkaran terus. Bintang. Oke. Segi 5, segitiga, segitiga, segi 5. Setelah segi 5. Oh, ini salah ya. Ini harusnya di sini. Ini kan 1, 2. Oh iya, di sini segitiga lagi ya. Di sini apa? Iya, segi 5. Oke, tepuk tangan. Nah, ini lagi pola. Oke, pola aktivitas kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya jadwal sekolah kayak yang Naira tadi. Jadwal sekolah itu terulang-ulang terus nggak tiap hari? Iya, kayak gini juga terulang-ulang. Hari Senin agama, matematika. Hari Selasa olahraga, IPA. Hari Rabu bahasa Indonesia, SPK. Hari ini cuma nanti Senin ngulang lagi, seperti itu kan? Kayak gini kan? Iya. Ngulang lagi, ketemu lagi, kayak gitu kan? Iya. Nah, contoh lagi baju seragam kita kan juga kayak gitu kan? Kamu Senin pakai apa? Merah putih. Selasa? Merah putih. Sama Rabu? Warna putih. Ada yang olahraga, maksudnya olahraga nggak usah dihitung putih-putih aja ya. Karena olahraga itu kan masuk sisipan. Kamis? Jumat? Hitam putih. Nah, Sabtu? Merah. Senin balik lagi kan? Iya. Nah, polanya seperti itu. Oke, prinsip yang ketiga. Abstraksi. Oke, abstraksi. Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan. Tidak relevan itu artinya tidak sesuai atau tidak berkaitan. Menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian-bagian yang penting saja untuk menyelesaikan masalah. Nah, artinya terfokus pada informasi penting dan mengambil informasi penting. Dan yang nggak penting diabaikan. Jadi seluruh fokus yang penting-penting saja. Oke, lanjut. Contoh aktivitasnya. Oke, itu apa? Blender buat jus. Kamu pernah buat jus? Pernah. Nah, seperti yang buat jus, misalnya jus pokat. Apa yang kamu butuhkan? Pokat, terus semuanya dicuci, di blender. Selam apa pokat tok? Ada lainnya nggak? Apa masih apa? Susu, gula, air ya? Air dicolokin kan? Sudah dimasukin blender, dicolokin, blender hancur, baru setelah itu masukin di gelas kita minum. Nah, kamu fokus, ambil pokat, cuci, masukin blender, kasih air, kasih gula, kasih susu, blender. Gak usah berpikir merenung, ini blender gimana ya kok bisa muter, ini blender gimana ya kok bisa bergetar, ini di dalam blender mesinnya gimana sih rangkaiannya, ini blender kok bisa ada pesonya di dalam tuh muternya kenceng banget. Gak usah berpikir seperti itu ya. Itu abstraksi menyembunyikan rangkaian mesin itu di dalam bentuk blender. Jadi tugas kamu nggak usah berpikir kemana-mana. Tugas kamu hanya fokus membuat jus yang segar. Itu abstraksi seperti itu. Ya, suruh fokus. Yang nggak penting nggak usah dipikir ya. Lanjut, contoh lagi, contoh abstraksi selanjutnya. Apa ini? Siapa yang menambangkan ibunya? Oke, manggang kue. Kamu difokuskan menyelesaikan tugas memanggang kue. Setelah diadon, dicetak, dimasukkan. Kamu tinggal menunggu apa? Kering. Ya kan, menunggu mateng, menunggu kering kan. Jangan kosong. Kamu hanya fokus duduk sambil nungguin, atau kamu boleh beraktivitas tapi kamu harus memantau open. Nah, fokus, jangan sampai gosong, diatur menitnya atau diatur apinya.
Kamu tidak perlu mikir oven ini gimana sih, kok bisa panas, emang di dalam ada apinya. Oven ini gimana sih cara bekerja mesinnya, kok bisa menjadikan kue kering. Oven ini kok kalau dicolokin listrik atau ditaruh di atas kompor kok bisa bereaksi dengan cara panas atau gimana. Kamu tidak usah berpikir bagaimana cara kerja mesin tugas kamu memanggang kue tidak gosong menjadi kue yang lezat. Itu cara berpikir abstraksi. Oke, yang terakhir algoritma. Apa itu algoritma? Baca sama-sama yang kencang. Berpikir algoritma yaitu menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Oke, menyusun langkah-langkah, menyusun instruksi ataupun prosedur dengan cara yang atau sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, oke, contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Balik lagi contohnya itu sama kayak tadi sih sebenarnya. Pas pembuatan nasi goreng tadi, ya harus urut gak buatnya? Masaknya harus urut kan? Harus runtun, harus sistematis. Pertama, bumbunya sudah siap diulek, dihaluskan, sudah siap bumbunya. Terus caranya itu loh yang dikatakan urut, yang dikatakan sistematis itu caranya. Panasin minyak sudah panas, masukin bumbu sudah siap ditumis sampai harum, masukkan nasi atau boleh gabung telur, kasih masako atau garam, dioseng-oseng sampai hangat panas, baru disajikan. Urut kan kayak gitu kan? Apa mungkin jadi nggak nasi gorengnya kalau belum di kompornya belum hidupkan, sudah dikasih minyak langsung dikasih bumbu baru kompornya dihidupkan? Sistematis nggak? Enggak. Ya nanti nasi gorengnya jadinya tidak enak. Jadi kompor dulu hidupin, kasih kualinya taruh di tungku, baru minyak panas, bumbu, oseng-oseng. Setelah itu kasih telur boleh, kasih garam dan selanjutnya sampai matang ya. Oke. Nah, sudah berapa ini tadi berpikir komputasional? Apa saja tadi yang pertama? Dekomposisi. Yang kedua? Pengenalan pola. Yang ketiga? Abstraksi. Yang keempat? Algoritma. Nah, itu adalah 4 berpikir Komputasional. Nah, cara kerja komputer itu seperti itu. Cara berpikir komputer itu seperti itu. Kita diharapkan bisa berpikir komputasional, artinya bisa mengikuti cara berpikirnya komputer, menyelesaikan masalah kita secara sistematis. Nah, seperti itu ya. Oke, paham ya? Oke, paham. Nah, seperti ini ya. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, seperti ini. Nah, oke, selanjutnya Ibu punya video. Kamu perhatikan simak baik-baik ya. Oke, simak ya videonya ya. Liburan kali ini, kakak beradik Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Belum ya? Bentar ya. Belum hilang ini. Nah,
kali ini kakak beradik Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Radia beresin buku-buku di rakyat. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Nah, oke, barusan itu ada tayangan ya. Berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dalam kehidupan kita sehari-hari itu setiap hari sebenarnya kita sudah melakukan dan sudah menerapkan berpikir komputasional. Nah, itu sebenarnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi selanjutnya sebentar ya. Oke. Nah. Oke. Belum. Udah. Nah, oke. Pembelajaran berpikir komputasional itu dapat dilakukan dengan dua pendekatan atau dua cara. Nah, jadi dalam kita belajar berpikir komputasional itu kita bisa pakai dua pendekatan atau dua cara. Yang pertama yaitu kelas ya, yang kedua kelas. Nah, jadi kita akan belajar tentang sebuah coding plug dan unplug. Coding apa? Plug dan unplug. Jadi coding plug dan coding unplug itu adalah sebuah cara-cara untuk mempelajari pembelajaran berpikir komputasional. Nah, selanjutnya coding plug. Nah, coding plug adalah pembelajaran yang menggunakan perangkat komputer. Seperti ini.
kamu hadapkan di meja kamu satu-satu itu ya. Nah, atau boleh tablet atau aplikasi apa aja lah untuk mengajarkan konsep berpikir komputasional. Contoh game Shadow RG dan lain-lain, banyak sekali ya aplikasi-aplikasi atau pembelajaran menggunakan komputer itu yang kita pakai untuk coding lab. Nah, yang kedua yaitu coding unplugged adalah pembelajaran yang tidak menggunakan komputer. Jadi bisa ya Bu ya, bisa. Kan sudah dijelaskan tadi di awal bahwa berpikir komputer itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya seperti coding unplugged ini yang bisa kita terapkan. Tidak menggunakan perangkat elektronik, tidak menggunakan komputer maksudnya, tetapi tetap bisa mengajarkan konsep komputasional melalui aktivitas fisik atau permainan. Contohnya banyak, kartu algoritma, sorting network, labirin arah, permainan remote control dan lain-lain. Ini nanti kita insya Allah akan coba satu-satu permainannya. Tapi nggak hari ini, nggak cukup ya. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, oke. Baiklah ya. Demikian ini tadi sekilas lumayan lama sih ya, agak sekilas. Demikian ini tadi tayangan-tayangan dan penjelasan dari Ibu tentang cara berpikir komputasional. Oke, biar kita nggak terlalu serius, kita main ice breaking dulu ya. Oke, semuanya berdiri. Berdiri ya. Kita akan bermain ice breaking hitam dan hijau. Hitam sebelah mana hitam mananya? Kanan, hijau sebelah kiri. Oke. Tangannya didekatkan seperti salaman. Dekat banget, jangan jauh-jauh gini ya. Kalau Ibu bilang hijau berarti hijau yang nempel. Kalau Ibu bilang hitam yang nempel. Siap? Sini kelas sama Ibu. Gila cariin temen ya, siapa ya? Gak ada, ya udahlah, Gila sama Ibu aja. Atau Gila nanti nggak fokus kalau sama Ibu nanti Ibu. Gila nanti aja mainnya ya. Soalnya nggak berangkat satu, jadi akhirnya nggak cukup. Siap, hitam, hitam, hijau, hijau, hitam, hitam, hijau, hitam, 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 hijau. Oke, bisa? Oke, sudah cukuplah. Siapa yang nggak pernah kesentuh sama sekali? Woi, Naira, tepuk tangan untuk Naira. Oke, duduk kembali. Nah, nanti ya mau belajar dulu. Oke, selanjutnya kita akan memasuki permainan coding plug. Laptopnya sudah disiapkan semua? Sudah. Oke, siapkan laptopnya. Dibuka Google-nya. Anak-anak kan sudah sering Ibu ajari cara mengoperasikan laptop. Insya Allah sudah bisa mengoperasikan laptop ya, buka Google dan sebagainya. Kita akan belajar coding apa? Plug dulu, unplug-nya nanti. Coding plug tadi menggunakan apa? Komputer, laptop, intinya elektronik ya. Oke, sudah dibuka Google-nya? Ibu ajarin dulu cara-caranya ya. Mainnya kalian nanti dengarkan Ibu cara mempergunakannya ya. Ini kenapa laptopnya? Nah, Ibu bukain Google-nya dulu. Ada yang sudah bisa, ada yang belum ya. Bentar. Nah, ini sudah nih. Tunggu Google-nya terbuka ya. Siapa yang sudah terbuka Google-nya? Belum.
Jatuh. Oh iya. Tuh, dah. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Ada komputernya memang ada yang perlu disetting. Oke, sebentar ya. Nanti mainnya ibu perjelas dulu ya. Oke, nah, ini ya nanti ya teman-teman ya. Ya, ngerti ya? Oke. Nah, tadi ada yang mau ngedrop laptopnya. Laptop siapa yang mau ngedrop yang baterainya tinggal dikit? Si Pak, nanti aku ambil ntar. Nah, kita akan bermain coding plug. Kita pakai yang apa sih ini bacanya ya? Bentar. Nah, kalian ketik code DORJ. Oh, ininya masih terbuka. Nah, sebentar. Oke, sebentar ya. Nah, ya, ketik seperti ini ya. Bisa? Bisa. Bisa nggak kamu? Sudah. Enter ya, setelah itu bisa kan? Kayak kamu main-main biasa itu. Nah, sudah terbuka? Siapa yang sudah terbuka? Sudah, angkat tangan yang sudah terbuka. Ketik ini ya. Nih, CODORG tulisannya seperti itu. Jangan salah huruf kayak gini loh. Sudah? Siapa yang sudah terbuka? Angkat tangan. Sudah itu. Harry sudah, Her. Kelompoknya Harry. COD. Ya, itu loh di depan ada. Oke. Ini duduknya sudah sesuai berkelompok. Oke, ada yang kurang anggota kelompoknya ini nggak jadi berkelompok karena ini ya. Laptopnya apa? Titik. Oh, ternyata ada yang enter. Kalau sudah klik enter. Siapa yang sudah kebuka? Angkat tangan. Sophia belum? Belum. Kenapa? Lho iki wis kebuka iki jenenge. Nah, kalau sudah kebuka ketik learn ya, ketik. Kita arahkan tombol learn atau tombol mempelajari ya. Kita arahkan kursor ke tombol learn, ke tulisan yang learn ini atau mempelajari. Oke. Sinyalnya ya. Sudah, setelah itu nanti kita masuk ke yang umur. Kita pakai yang umur 5 sampai 11 tahun aja dulu, yang sederhana dulu ya. Nah, ini pakai umur yang 5 sampai 11. Sudah ada yang klik learn ini, mempelajari? Sudah. Yang umur ini? Sudah ada yang kita pilih umur? Sudah. Tinggal kita tunggu terbuka. Kita sudah pilih umur, kita pakai yang 5 sampai 11 tahun. Oh, ini lama ini ya. Itu sudah kebuka belum? Nah, sudah.
Oke, kamu sudah belum? Dibawahin, coba dibawahin. Bisa nggak ngebawahinnya? Nah, ya. Nah, tuh yang umur itu diklik. Ya. Nah. Mana? Ada yang permainnya sudah terbuka, punya mulai. Jelajahi kurikulum itu lah. Ya. Sementara yang belum kebuka boleh barengan dulu sama yang sudah terbuka ya. Sinyalnya emang agak lemot ini. Masih muter ya? Nah, sementara nunggu itu, ibu jelasin di sini siapa tahu yang itu nggak gangguan. Ada yang sudah terbuka, kalau sudah lapor nanti ya, sudah Bu. Pak tumben ya, kemarin cepet ya. Ya. Kemarin kita buka YouTube itu, kita akses YouTube cepet. Satu pun belum ada yang terbuka. Lemot. Belum ya. Belum ada. Nah, oke. Sudah terbuka semua? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan permainannya yang sederhana dulu ya. Oke, kita mulai dengan pelajaran 1 dari level yang terendah, yaitu level 1. Lesson 1 level 1. Nah, ini kita klik the block. Berarti klik O. Oke. Ya. Oke. Nah, setelah itu disuruh apa? Klik aja buahnya. Sudah bunyi twing, berarti continue. Ini tanda panah kuning, artinya dilanjutkan. Klik lanjut. Oke. Selanjutnya masuk level 2. Insya Allah kalian bisa ini. Kalian kan sudah sering bermain. Nah, drag the block the target. Maksudnya kita disuruh menarik, kita suruh memasangkan games yang ini ya. Lesson 1 ini kita belajar drag and drop. Nah, oke, kita tarik, kita pasangkan pada bayangan yang di belakangnya ini sampai pas. Kalau belum pas dia tidak akan bisa lanjut. Nah, sudah pas. Lanjut, gampang kan? Gampang karena ini masih lesson 1, masih level yang terendah juga ya. Nanti semakin naik lesson 2, lesson 3, lesson selanjutnya permainan akan semakin sukar atau sulit. Lanjut. Perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu. Nah, ini tinggal memasangkan seperti ini. Nah, continue. Puzzle
Bisa ya menarik dan meletakkan pada bayangan pada pecahannya itu ya? Bisa. Dengan puzzle ini ya, menyusun ya, menyusun gambar menjadi satu kesatuan gambar yang utuh ya. Menyusun puzzle bisa ya? Bisa. Kamu nanti lanjutkan level 5, 6, 7 dan selanjutnya. Nah, itu lesson berapa tadi? Lesson 1. Nah, sekarang kita lanjut ke yang lesson 2. Ibu perjelas dulu, Ibu jelaskan garis besarnya dulu, nanti kamu bermain sendiri ya. Asik nggak? Asik. Nah, Ibu kembali ke ini dulu ya, ke lesson 2 dulu ya. Oke. Nah, lesson 2. Mau perhatikan dulu. Nah, lesson 2. Pelajaran 2. Nah, ini klik oke. Nah, ini ada apa? Scratch ya. Scratch the icon. Nah, ini scratch ini disuruh ngapain scratchnya? Mau ngambil makanan kayaknya ya? Nah, mau ngambil makanan. Ini kayak kita main yang unplugged tadi ya. Dia harus maju. Maju berapa langkah itu? Atau ke kiri? Ke kanan. Berarti gimana ini? Udah pas ya ini ya? Hah? Oh iya. Sebentar ya. Nyali ya. Geser apa ya? Tangan sisi. Lipat jangan Tangannya buka. Kenapa? Lah. Siapa sih yang main? Ibu-ibu ada di sana. Jangan salah kami. Keren. Joraro. Lulu. Ini sudah Oke, coba Ibu minta deh 1 orang atau 2 orang maju ke depan. Yang sudah level tertinggi siapa? Harry. Oke, Harry sudah nyampe lesson berapa, Her? Lesson 1. Jujur, lesson berapa, Her? 6. Iya. Oke, Harry maju. Silahkan Harry maju. Coba teman-temannya mau lihat. Maju. Kalau di sini kan kelihatan. Oke. Coba ya. Oke, kita lihat nih Harry maju nih. Sama Wahyu. Wah, dia sudah sampai loop with scratch. Nah, sudah loop dia ya. Oke, 5 kali pengulangan pling. Nah, pintar. Continue. Lanjut. Apa lagi, Her? Nah, oke.
Nih, mereka berdua sedang bermain bersama ya. Ini karena laptopnya. Ini kan. Nah, oke. Yang lain lanjutkan permainannya ya. Oke. Nah, ini nih, yang Harry ini. Wow, scratch-nya di sini, kacangnya di sini. Jadi dia harus menuju ke kacang ya. Oke, bagaimana caranya scratch ini supaya sampai ke kacang? Nah, lompat terus. Oke. Oke, 5 kali pengulangan sebelah kanan ya. Jadi repeat 5 kali. Gak perlu tanda panah 5 kali. Jrek lagi. Oke. Oke. Nah, lanjut. Level berapa ini, Harry? Level? Oh. Bisa nggak? Ini. Nah, ini nonton video dulu sebentar. Ya ada videonya sebentar ya. Oke, petunjuknya. Yang lain bisa? Oke. Oke, anak-anak. Sudah ya kita tadi belajar coding plat ya? Ya. Sudah bisa tadi mainnya? Seru ya, level-levelan ya? Nah, siapa tadi level tertinggi ya? Nanti kita cek satu persatu siapa yang level tertinggi. Nah, ada yang levelnya masih itu aja, masih pelajaran 1 atau pelajaran 2, ada yang sudah sampai pelajaran 4, 5, levelnya sudah tinggi, hebat, berarti dia sudah berpikir komputasional dengan baik. Nah, oke, selanjutnya barulah sekarang kita akan bermain coding yang kedua, yaitu coding Oke, kita bagi kelompok ya. Kelompok laki-laki sama perempuan. Jadi perempuan kelompok 1, laki-laki kelompok 2. Siap? Oke, siapa dulu yang mau maju? Kelompok siapa dulu? Oke, laki-laki. Oh, lembar kerjanya mana tadi ya? Lembar kerja kelompoknya mana tadi? Ibu bagikan dulu lembar kerjanya ya. Oke, kita bagi. Silahkan ini pegang. Terus ini instruksinya. Oke, silakan kita akan menuju ke lokasinya sebelah sana karena kita pakai aktivitas fisik ya, Nak. Nah, tolong kelompoknya dibantu pasangkan sesuai hewannya. Ayo dipasangkan. Sesuai itu pasangkan ya. Nah, dipasangkan yang lurus ya, masangnya yang lurus ya. Nah, pasangnya yang lurus. Kibelnya mana lagi ya, Mbak ya? Oh, kembalikan ya. Nah. Oke. Sudah pas? Ini mobilnya ketinggalan. Oke, kalian mundur dulu berbaris di situ. Nah, Ibu jelasin cara bermainnya. Nah, ini adalah salah satu contoh aktivitas kita pada coding unplug. Kita akan bermain kartu algoritma. Ini namanya kita berjalan-jalan di taman safari. Ya, nanti naik mobil itu mobilnya ya. Nah, ini nanti cara bermainnya ada instruksinya di situ. Ya, ini instruksinya. Kalau kamu mobil berarti kamu harus Kalau warna biru kamu harus. Kalau warna ungu kamu harus. Kalau merah kamu harus. Oke. Yang komando anggota kelompoknya. Kalau si Aidil maju, anggota kelompok mengkomando instruksinya. Di situ kan ada soalnya ya. Nah, sini Bu jelasin caranya. Nah, ini lembar kerja kelompok, sini Bu pinjam dulu. Kamu harus mengisi. Selesaikan tugas di bawah ini sesuai instruksi yang telah ditentukan. Jadi nomor 1, kamu disuruh melakukan aktivitas fisik yang diminta sesuai instruksi. Misalnya maju merah, maju lagi.
warna ungu ke sebelah kanan. Setelah itu warna merah. Setelah berhenti sesuai instruksi, kamu menemukan apa? Oh, aku menemukan monyet, Bu. Tulis di sini monyet. Bawa pena enggak anggota kelompoknya? Nah, seperti itu. Paham ya? Paham. Oke. Siapa ini yang mau komando? Ini instruksinya silakan dibawa. Pahami dulu instruksinya. Sudah paham? Sudah. Oke, silakan bermain. Yang perempuan juga perhatikan ya, supaya nanti bisa ya. Oke, ayo. Komandonya harus dekat di depan sini biar kedengeran. Ganti-gantian toh. Yuk, mulai. Merah 2 kali. Ungu 1 kali. Merah 1 kali. Oke, menemukan apa? Nulis. Ada yang tukang nulis. Oke, ada yang khusus tukang nulis. Oh, pakai ini aja biar cepet ya. Ada 2. Nah, ini untuk nulis soal, yang itu untuk instruksi. Nah, silakan yang komando pakai ini. Nomor 2 ya. Oke, silakan siap-siap dengerin temennya. Yuk, mulai. Merah 2 kali. Biru 1 kali. Merah 1 kali. Ya, menemukan apa? Biru unta. Oke, lanjut. Merah 3 kali. Ungu 1 kali. Ayo, ungu kemana arahnya? Ungu, oke. Ini ketinggalan. Merah 1 kali. Terus, Biru 1 kali. biru. Merah 1 kali. Oke, menemukan apa? Buaya. Oke, tulis. Lanjut. Yang tukang nulis siap ya. Yuk, lanjut. Merah 3 kali. Ungu 1 kali. Merah 2 kali. Biru 1 kali. Merah 1 kali. Oke. Menemukan apa? Ada Oke, lanjut. Pinter ya. merah 3 kali. Ungu 1 kali. Merah 3 kali. Biru 1 kali. Merah 1 kali. Oke, lapor ya. Apa? Aja. Oke, lanjut. Selanjutnya. Merah 3 kali. Ungu 1 kali. Merah 3 kali. Biru 1 kali. Biru ayo. Merah 1 kali. Oke, apa? Gajah. Oke, gajah. Sudah gajah tadi sudah belum? Sudah. Oh, nomor berapa? Aduh, gimana Topian? Lalu lanjut. Nomor berapa? Siapa yang belum main sama sekali? Ayo, salah berarti nomor 7 sekarang. Oke, nomor 6. Oke, lanjut. Kembali ke awal. Oke, lanjut. Merah 1 kali. Ya. Ungu 1 kali. Merah 2 kali. Biru 1 kali. Merah 1 kali. Ungu 1 kali. Merah 2 kali. Oke. Nomor berapa lagi? 7. Siapa nomor 7? Yang pertama nomor 1 tadi, karena dia sudah dapat soal yang mudah. Ayo cepat silakan. Komando tolong ya timnya. Merah 1 kali. Ungu 1 kali. Merah 2 kali. Biru 1 kali. Merah 2 kali. Ungu 1 kali. Merah 2 kali. Biru 1 kali. Merah 2 kali. Ungu 1 kali. Merah 1 kali. Oke, selesai? Selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 1 laki-laki. Terjawab semua. Oke, lanjut kelompok perempuan. Ayo kelompok perempuan. Oke, silahkan kelompok perempuan ya. Oke,
instruksi yang tidak. Oke, lanjut. Bisa ya, sudah melihat contoh anak laki-laki kan tadi kan? Oke, lanjut. Ayo mulai. Merah 2 kali, ungu 1 kali, merah 1 kali. Oke. Lapor ya, menemukan apa? Menemukan apa? Lanjut. Selanjutnya instruksi siap. Ya, biarlah yang ngurusin itu, biarlah yang instruksi khusus instruksi. Merah 2 kali, biru 1 kali, merah 1 kali. Oke, menemukan apa? Oke. Lanjut. Kamu sedang berjalan-jalan di sebuah kebun binatang. Lanjut. Merah 3 kali, ungu 1 kali, merah 1 kali, biru 1 kali, merah 1 kali. Oke, apa itu? Lanjut. Siapa? Oke, ayo naik. Merah 3 kali, ungu 1 kali, merah 1 kali, biru 1 kali, merah 1 kali. Oke, apa naik? Ya. Lanjut. Selanjutnya nomor berapa? 5. Oke, lanjut. Ya ulangi lagi karena anggotanya kurang dan tidak masuk ya. Oke, lanjut. Mulai instruksi. Ya, lanjut. Dengarkan ya. Ayo naik. Merah 3 kali, ungu 1 kali, merah 3 kali, biru 1 kali, merah 1 kali. Gajah ya. Lanjut. Nomor. Nomor 6. Oke, lanjut. Instruksi. Ini kan penulisnya dengan instruksi beda nggak apa-apa. Sini biar cepet. Ayo instruksi. Merenam. Merah 1 kali, ungu 1 kali, merah 2 kali, biru 1 kali, merah 1 kali, ungu 1 kali, merah 1 kali. Oke, lanjut nomor terakhir ya. Oke, nomor terakhir. Fokus. Yuk. Merah 1 kali, ungu 1 kali, merah 2 kali, biru 1 kali, merah 2 kali, ungu 1 kali, merah 2 kali, biru 1 kali, merah 2 kali, ungu 1 kali, merah 2 kali. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kembali ke bangku masing-masing. Tolong anggota kelompoknya bantu untuk membereskan ini ya. Oke. Oke ya. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Lembar kerjanya dikumpul ya. Yang tadi kamu menemukan hewan-hewan tadi dikumpul ya. Oke. Disiapkan ya, dikumpulkan ya. Oke. Sini dikumpul. Ini laki-laki sudah dikumpul lembar kerja tadi? Sudah di sini? Belum mana? Kumpulkan ya. Oke. Mana? Nah, itu tadi coding alat. Kita sudah bermain dengan aktivitas fisik. Oke. Nah, jadi tadi itu kan kita bermain warna. Fokus ya, fokus. Perhatikan. Nah, kita tadi sudah bermain warna. Bermain kode dalam warna. Nah, kalian sudah sesuai instruksi. Sudah sesuai belum tadi simbol-simbolnya? Kalau merah simbolnya merah, kemana sudah paham? Sudah. Nah, jadi udah ya.
demikian tadi kita pembelajaran tentang berpikir komputasional ya. Nah, kita sudah sampai di ujung-ujung waktu ini. Oke, sebelumnya Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Oke, coba si Naira, sini, ayo, sini. Kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, pada pagi hari ini kita belajar tentang Berpikir komputasional. Berpikir komputasional tadi menyelesaikan masalah kita secara apa? Sistematis dengan menggunakan teknik-teknik atau cara-cara ilmu Komputer. Ada 4 prinsip. Apa saja, Nay? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Oke, terus dalam berpikir komputasional itu untuk pembelajarannya bisa menggunakan 2 cara atau 2 pendekatan, yaitu kita bisa menggunakan coding Plug dan dan unplug. coding plug yang gimana? Yang pakai komputer. Oh, yang unplug yang gimana? Yang pakai komputer. Iya, bisa juga pakai permainan kartu dan sebagainya. Paham ya? Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Naira. Nah, oke ya. Sebelumnya Ibu mau bagi soal dulu, soal evaluasi tentang belajar kita pada hari ini. Soalnya kok cuma 4 ya. Nah, kasih nama, kerjakan dengan teliti lalu dikumpul. Oke. Silahkan dibaca baik-baik, dikasih nama, dibaca baik-baik. Oke. Insya Allah kalau kalian perhatikan dengan seksama tadi bisa jawab soalnya. Semua soal yang di situ berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari, semuanya insya Allah bisa. Dilingkeri ya, dilingkeri jangan dititik, dilingkeri. Sudah? Yang sudah boleh dikumpul, per baris aja ngumpulnya biar enak, nggak usah. Itu tolong ya yang di belakang ambilkan. Bisa mengerjakan soalnya? Bisa lah. Oke. Nah, sudah ya. Pembelajaran kita sudah di ujung waktu, sudah di ujung pembelajaran. Semoga pembelajaran ini berguna untuk kehidupan kita sehari-hari maupun kehidupan kita dalam menaungi dunia pendidikan untuk pembelajaran sekolah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya kalian dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpin. Doa sesuai keyakinan masing-masing. Doa. Selesai. Oke, Bu akhiri. Wassalamualaikum.